Selamat beribadah pada ibadah yang kedua pagi hari ini, khususnya kepada jemaat yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Kami menyambut dengan sukacita. Mari kita mengawal ibadah ini, namun sebelumnya saya undang jemaat untuk berdiri. Kita naikkan kidung jemaat 5 bait 1 dan ketiga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara silakan duduk. Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini, yaitu dari Yohanes 12 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mari kita sambut firman ini dengan pujian kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan
panas surya memekar, berbuahlah, tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergeram. Ya Tuhan, kirim amalan penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kasih sayang-Mu yang telah memelihara kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hari-hari kami dan pekerjaan kami, Tuhan selalu hadir di situ menolong dan menyertai kami. Dan pada hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh menghimpun kami di hari yang kudus ini. Dan biarlah kiranya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami dan kami sungguh-sungguh diliputi oleh kuasa-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom saudara. Selamat pagi dan selamat datang beribadah di rumah Tuhan ini. Dan saya juga menyapa bagi saudara-saudara yang dapat mengikuti ibadah lewat Facebook. Kiranya Tuhan juga menyertai saudara-saudara di tempat saudara masing-masing. Bacaan firman Tuhan hari ini diberi judul ucapan syukur. Saudara, kalau kita mengucap syukur, apa yang melatar belakangi ucapan syukur kita? Biasanya pasti keberuntungan.
kenaikan pangkat, kenaikan gaji, ulang tahun, beli rumah baru, atau baru pindah ke tempat yang baru, dan berbagai hal yang menyenangkan. Jadi ucapan syukur itu biasanya dilakukan karena kesukacitaan, karena kegembiraan, karena kesenangan. Ya, hari ini kita juga mengucap syukur ada 2 saudara yang tercatat yang boleh bergabung dari luar kota, yaitu Ibu Elizabeth dari Jakarta. Mana beliau? Ibu Elizabeth dari Jakarta yang sudah mengisi formnya tadi. Dan Ibu Setianingsih Rahayu dari Solo. Ibu selamat datang. Selamat bergabung dalam ibadah yang kedua. Ibu Elizabeth mana? Oh, mungkin masih di luar ya. Jadi selamat datang, selamat bergabung dengan kita dalam ibadah yang kedua, dan kami mengucap syukur atas kehadiran ibu-ibu berdua, kiranya Tuhan juga memberkati. Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, sebenarnya dia mengucap syukur itu lebih banyak karena penderitaan, karena kesengsaraan, dan di dalam penderitaan atau di dalam kesengsaraan itu dia merasakan penghiburan yang dari Tuhan. Nah, itu sedikit yang membedakan. Kalau kita kan kegembiraan karena kita diberkati, ya, semuanya berjalan baik-baik saja, lantas kita mengundang sahabat-sahabat kita. Nah, ini beda, penderitaannya terlalu banyak, saudara. Paulus dalam hidupnya, bahkan sampai akhir hidupnya itu mengalami beberapa kali masuk penjara. Saudara, masuk penjara itu tidak mengenakan. Sangat tidak mengenakan. Tetapi Paulus masuk penjara bukan karena kejahatan yang dia lakukan. Bukan karena perbuatan salah, kriminal, merampok atau membunuh, sama sekali bukan. Lebih banyak dia mengalami fitnah dan tuduhan-tuduhan yang keji dari orang-orang yang memang tidak suka dengannya. Mengapa orang tidak suka dengan Paulus? Karena Paulus itu memberitakan Injil dan kerajaan Allah. Dan di situ ada banyak orang yang bertobat. Dan ada orang-orang yang tidak senang dengan pekerjaan Tuhan seperti itu. Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana dia didera, dipukul, ditendang, dijambak, didera di daerah Filipi. Karena di situ, saudara-saudara, dia menginjil kepada para petenung. Petenung itu memiliki bos. Dan bos ini mendapat keuntungan banyak dari para petenung-petenung itu. Paulus memberitakan Injil kepada para petenung ini, dan petenung itu bertobat, berhenti menenung. Akibatnya bos yang mempekerjakan ini tidak ada lagi income, dan dia menghasut orang-orang untuk
memukul dan menendang atau mendera Paulus. Bukan itu saja, Kisah Para Rasul 16 ayat 23 menjelaskan bahwa tidak cukup di situ dan dia harus ditahan di dalam penjara dengan pengawalan yang sangat ketat. Apa yang terjadi, saudara? Alkitab menceritakan pada malam hari dia berdoa dengan Silas dan memuji-muji Tuhan. Atas pujian dan doanya itu goncanglah penjara itu dan lepaslah rantai-rantai yang membelenggunya. Kepala penjara malam itu mengunus pedang dan ambil membunuh diri, dan Paulus katakan, "Hei, jangan bunuh diri kau. Kami masih ada semua di sini." Dan kepala penjara dengan ketakutan itu bertanya, "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Paulus katakan, "Percayalah kepada Yesus." Dan akhirnya Paulus serta Silas dilepaskan dan dijamu oleh kepala penjara ini. Dan kepala penjara ini percaya seluruh keluarganya kepada Tuhan Yesus. Ada derita, tetapi kemudian ada sukacita. Di Listra, ya, Kisah Rasul 14 ayat 19, di Listra Paulus dilempari batu saat dia menyembuhkan orang lumpuh. Ada orang lumpuh yang sudah bertahun-tahun. Dan kemudian diberitai Injil, jadi Paulus memberitakan Injil di situ dan orang lumpuh ini sembuh. Tetapi kesembuhan yang dilakukan oleh Paulus ini tidak serta-merta membawa pujian. Ada orang-orang yang tidak senang juga dan orang-orang itu menghasut sehingga Paulus distun atau dilempari batu. Saudara, dalam perjalanannya ke Roma, dia dikawal oleh prajurit-prajurit dan kapalnya karam di Malta. Begitu dia turun, kemudian dia dipatok oleh ular yang sangat berbisa, tetapi oleh pertolongan Tuhan Paulus tidak mati. Dan di situ dia disebut sebagai seorang dewa. Dan kemudian akhirnya dia diantar memasuki kota Roma, masih di dalam pengawalan dan tahanan. Di Roma disebutkan dia ditahan selama 2 tahun sebagai tahanan rumah. Dan di situ juga masih dikawal oleh seorang prajurit. Dalam tahanan rumah dia juga tetap memberitakan Injil dan banyak orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menceritakan bahwa Paulus mengalami penderitaan bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena dia memberitakan Injil. Dan di dalam penderitaannya itu dia mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat untuk apa penderitaan itu? Tidakkah ada jalan lain di dalam pemberitaan Injil yang tidak harus menderita? Kelihatannya susah dijawab, saudara. Biasanya ketika kekristenan itu sudah lama, sudah tua, dan kehidupan di dalam bermasyarakat itu sudah begitu bagus, akhirnya tidak ada lagi semangat di dalam diri kita. Kita akan berpikirnya begini, sama saja. Kalau kita sudah katakan sama saja, udah semangat di dalam memberitakan Injil itu sudah kendor. Dan biasanya semangat ber-PI ini kita biasanya lihat pada kalangan anak-anak muda. Kalau benar cara mengisi anak-anak muda, di situ ada semangat. Di sekolah-sekolah teologi yang memang mengajarkan tentang bagaimana strategi penginjilan atau memberitakan Injil. Tetapi kalau sekolah teologi yang mengedepankan filsafat, sosiologi dan sebagainya biasanya tidak terlalu bersemangat. Karena perspektif PI itu menjadi berbeda.
Nah, saudara-saudara, penderitaan yang dialami oleh Paulus dan kawan-kawan itu tujuannya adalah untuk memberikan penghiburan dan penguatan bagi mereka yang bekerja untuk Tuhan. Bagi mereka yang bekerja untuk Tuhan, lantas di situ mereka mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, dan mengalami siksaan. Disitulah penghiburan dari Tuhan terjadi. Saudara, ada satu lagu yang akan kita nyanyikan bersama nanti setelah khotbah ini. "'Tis so sweet to trust in Jesus." Sungguh indah percaya kepada Yesus. Itu dalam terjemahan bebasnya. "'Tis so sweet to trust in Jesus" dalam terjemahan bebas itu seperti ini. "Ku percaya kepada Yesus dan firman-Nya yang baka. Ku bersandarkan janjinya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia. Oh, tambahkanlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan. Hanya oleh karena iman hatiku disucikan. Ku percaya kepada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan bahagia di dalam Yesus." Saudara, lagu ini ditulis oleh seorang ibu yang mengalami kepiluan mendalam dalam hidupnya. Umur 9 tahun dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia tinggal di Inggris. Kemudian umur 21 tahun dia berangkat ke Amerika. Tepatnya dia tinggal di Ohio, di Amerika Serikat. Dan pada suatu ibadah di gereja dia menyerahkan diri untuk menjadi seorang misionaris. Dia tertarik untuk menjadi seorang misionaris, untuk memberitakan kabar baik. Yang dia harapkan adalah ke negeri Cina. Tetapi ketika berangkat, persiapan berangkat ke Cina untuk memberitakan Injil, kesehatannya terganggu. Sehingga dia belum dimungkinkan untuk berangkat menjadi misionaris ke Cina. 9 tahun berjalan, akhirnya dia menikah dengan Stead. Dalam pernikahannya dia dikaruniai anak, seorang anak perempuan yang diberi nama Lily. Ketika Lily berumur 4 tahun, saudara-saudara, Luciana dengan Stead berserta Lily itu piknik keluar kota. Dalam piknik itu mereka mendengar jeritan seorang anak kecil yang tenggelam. Tidak terlalu jelas apakah itu di laut atau di pinggir sungai. Stead segera melompat untuk menyelamatkan anak kecil ini, tetapi apa yang terjadi? Stead juga tidak kembali dan hilang dalam air itu. Dan hari-hari berikutnya Luciana dengan Lily hidup dengan keprihatinan. Dan seringkali mereka tidak ada makanan untuk dimakan. Dan setiap kali ketika mereka kehausan dan kelaparan, ada orang yang mengirimkan roti baginya. Dan akhirnya mereka hidupnya bertahan, dan satu saat ada panggilan untuk memberitakan Injil ke Afrika Selatan. Luciana dan Lily berangkat ke Afrika Selatan dan selama 15 tahun menjadi seorang misionaris, menjadi misionaris di situ. Jadi di samping Lily bertumbuh, Luciana menjadi misionaris, dan Lily juga dididik oleh ibunya sendiri menjadi seorang misionaris. Dan akhirnya oleh kemurahan Tuhan, Luciana menikah lagi di Afrika Selatan, dan setelah pernikahannya itu dia pindah ke Zimbabwe, ke negara lain juga masih di Afrika, untuk meneruskan pekerjaan Tuhan.
lagu yang digubahnya atau lagu yang ditulisnya itu mulai menggema. "Tis so sweet to trust in Jesus." Betapa indahnya percaya kepada Yesus. Tetapi keindahan itu bukanlah menyangkut hal-hal yang materi. Seringkali kalau kita mengkaitkan keberhasilan kita kepada hal-hal duniawi, kepada hal-hal materi, itu mungkin boleh, tetapi jangan berhenti di situ. "Tis so sweet to trust in Jesus," satu lagu yang menggambarkan kebahagiaan percaya kepada Yesus karena darah Yesus, karena Dia telah mati bagi kita. "Tis so sweet to trust in Jesus," itu artinya ketika kita menderita, iman kita bertumbuh. Pendeta besar ya, Pak Yusuf Roni mengarang sebuah buku, "Dihambat tetapi merambat." Ketika ada tekanan, bukan kematian, tetapi malah penyebaran, merambat. Itulah yang dilakukan oleh Paulus, Silas dan kawan-kawan. Mereka mengalami penderitaan, tetapi Tuhan memberi penghiburan baginya. Dan penghiburan itu menguatkan jemaat-jemaat. Penghiburan itu juga menguatkan kita yang hidup di abad ini. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita saat teduh. Bapa, terima kasih atas teladan baik yang diberikan oleh Paulus, Silas, dan para rasul yang lain. Kerap kali di dalam pemberitaan Injil di berbagai tempat mereka mengalami siksaan dan penderitaan. Tetapi disitulah imannya bertumbuh dan Injil semakin disebarluaskan. Ajarkan kami untuk meneladani hal yang baik ini, agar dalam keadaan apapun yang kami hadapi, kami merasakan penghiburan Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Beri juga kami motivasi dan semangat untuk dapat memberitakan Injil Kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Mari kita menyatakan atau mengikrarkan iman percaya kita melalui iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan dulu kembali. Kami minta waktunya untuk kami lanjutkan dengan warta jemaat. Atas nama pendeta dan jemaat dan majelis jemaat, mengucapkan terima kasih kepada seluruh penata layan yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Dan juga majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini.
Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Informasi yang pertama, dan kami akan terus mengingatkan tiap minggu, bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 di Bali ini akan terus kita memperhatikan protokol kesehatan dan juga memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari majelis memutuskan yang pertama, ibadah umum pagi kembali dilaksanakan 3 kali di gereja, yaitu pukul 6 pagi, pukul 8 pagi, dan pukul 18.00 atau jam sore. Ibadah live streaming minggu pukul 8.00 WITA. Jemaat yang beribadah memastikan dirinya dalam keadaan sehat dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Wajib scan QR code Peduli Lindungi di pintu gerbang di depan gereja. Anak-anak di bawah umur 12 tahun yang belum vaksin tidak diizinkan untuk mengikuti ibadah. Poin yang kedua, peneguhan CD kelas katekisasi di tahun 2021 dan 2022 akan dilayangkan pada hari Minggu 3 April 2022 dalam ibadah kedua pukul 8.00 WITA bertempat di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Adapun nama-nama peserta adalah sebagai berikut. Yang pertama, Edgar Excel Yoel Pua. Kedua, Imade Jonathan Rinta Suparta. Yang ketiga, Oksen Mabi Dakumbera. Keempat, Habel Denisia Cahyadi Putra. Yang kelima, Michelle Cahya Kris. Keenam, Juhendra Lakapu. Ketujuh, Yunita Susanti Kune. 8, Ica Kristi Angelina. Ke-9, Amanda Netanya Hutapea. Esther Kodibili, Yunita Motodapa, Martin Kaladaate, dan Amos Damu Lodo. Persiapan diadakan pada hari Jumat 1 April 2022 pukul 19.00. Diundang kehadiran orang tua atau wali pada tanggal tersebut. Baptis anak dewasa akan dilayangkan pada hari Minggu 10 April 2022. Pendaftaran dan persyaratan untuk pelayanan ini dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja. Iuran wajib jemaat. Warga jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua diwajibkan dalam berpartisipasi secara bersama-sama membayar iuran wajib jemaat minimal 300.000 per keluarga per tahun atau 25.000 per bulan selama setahun per keluarga, dan atau jemaat secara individu, pemuda atau single. Dan sangat terbuka bagi jemaat yang ingin memberi lebih dari jumlah minimal yang telah diputuskan. Jemaat jika mengumpulkan lewat kotak persembahan pada saat ibadah dengan mengisi amplop iuran yang tersedia di depan dengan menuliskan nama, wilayah, dan jumlah iurannya. Kemudian majelis dan sekretariat akan mencatat untuk administrasi gereja. Poin kelima, sidang umum yang keenam dan HUT ke-17 PGSMR Duta Kristama GKPB akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 April 2022 di gedung pertemuan MBM Kapal. Panitia mengundang 1 pengurus guru sekolah minggu sebagai perwakilan dengan biaya registrasi Rp100.000. Pembekalan calon pengurus PW Dian Kristawati GKPB Bukit Doa. Pembekalan bagi calon pengurus baru untuk periode 2022 dan 2026 akan diadakan pada bulan April dan Mei
setiap hari Senin pukul 19.00 WITA. Mohon perhatian dan kehadiran dari calon pengurus. Sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Menindaklanjuti surat dari MSH GKPB dan surat dari BPJS Ketenagakerjaan tentang dianggap perlunya untuk memberikan sosialisasi tentang manfaat dari mengikuti program dari BPJS ini dengan manfaat jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Majelis Jemaat mengundang jemaat, pengurus kategorial, pengurus wilayah, pengurus rukun kedukaan dan untuk dapat hadir pada hari Rabu 30 Maret 2022, waktu 19.30 selesai, tempat ruang Bukit Zaitun GKPB Bukit Doa Nusa Dua, agar menjadi perhatian dari warga jemaat. Yang terakhir, iuran rukun kedukaan. Tahun 2022 diharapkan seluruh warga jemaat agar membayar kewajiban iuran rukun kedukaan sebesar 5.000 per jiwa per bulan atau 60.000 per jiwa per tahun. Hak yang diterima oleh anggota adalah jika anggota mengalami kedukaan, maka yang bersangkutan mendapat santunan Rp6.500.000 dan salah satu orang tua anggota mengalami kedukaan, maka rukun kedukaan memberikan tali kasih sebesar Rp450.000. Jemaat yang tidak mengikuti iuran rukun kedukaan tidak akan mendapatkan hak seperti di atas. Iuran dapat juga ditransfer ke rekening rukun kedukaan atas nama Jackson Amalo dan Tiala Mona Andisi dengan nomor rekening yang sudah tertera di atas. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya tambahkan dan tegaskan lagi sekali, untuk sosialisasi BP Jam Sostek Mandiri pada tanggal 30 hari Sabtu yang akan datang, diundang seluruh warga jemaat dan simpatisan. Jadi siapa saja yang mau datang silakan, karena di situ akan dijelaskan tentang 4 poin tadi dia: pensiun, kecelakaan, sakit, dan apalagi satu itu ya, saya lupa. Ya, jadi manfaatnya itu berguna untuk semua. Oleh karena itu, bagi yang tertarik untuk ikut Jam Sostek Mandiri, silakan hadir. Dan sekarang saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian "Tis so sweet to trust in Jesus". Sungguh indah percaya kepada Yesus. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er.
silakan duduk. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat dan khusus bagi yang berulang tahun dari tanggal 27 sampai tanggal 2 April dan juga ulang tahun pernikahan sudah didoakan dalam doa ibadah tadi pagi yang jam 6, dan sekarang dalam doa ini namanya tidak akan disebutkan lagi. Mari kita berdoa. Teladan yang baik sudah diberikan oleh Paulus, Silas, Luisa, Lili, dan juga para pemberita Injil yang lain. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga di dalam berbagai keadaan dan berbagai kehidupan dan pelayanan yang kami hadapi, kami akan selalu merasakan kekuatan dan penghiburan yang berasal dari Tuhan. Kami mengucap syukur pada pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu kami ucap syukur untuk semua yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Pemerintahan dari pusat sampai di daerah-daerah, TNI dan Polri, ASN, dan semua yang melayani Tuhan di Republik ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati seluruh pelayanannya. Kami ucap syukur penanganan COVID-19 dapat berjalan dengan baik, sehingga kami tidak lagi dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran, tetapi tetap setia di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk pelayanan gerejamu, khususnya Gereja Kristen Protestan di Bali, pelayanan yang dilakukan lewat kantor sinode, departemen-departemen, yayasan-yayasan dan sekolah-sekolah, dan juga pelayanan di jemaat-jemaat dan di wilayah-wilayah. Tuhanlah yang telah menolong kami dan memampukan kami melakukan semua tugas dan panggilan pelayanan kami di Pulau Bali ini. Berkati gubernur, berkati wali kota, para bupati dan seluruh pemerintah yang ada di Pulau Bali, dan berkati gerejamu juga dalam pelayanannya. Kami mengucap syukur untuk GKPB Jemaat Bukit Doa. Ada saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 27 sampai tanggal 2 April. Ada juga yang merayakan ulang tahun pernikahannya tanggal 28, tanggal 31 dan tanggal 1 April. Tuhan, tambahkanlah sukacita dan kebahagiaan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Demikian juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kasih setia Tuhan selalu menyertai mereka, dan mereka selalu semakin merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Seluruh kegiatan kami yang sudah dicatat dan diwartakan dalam warta liturgi ini kiranya mendapat perhatian bagi seluruh warga jemaat terkait dengan kewajiban kami untuk ikut menyelesaikan pembayaran hutang-hutang kami, terkait dengan kewajiban kami di rukun kedukaan dan di berbagai kategorial. Berilah kami kesetiaan untuk dapat kami menyelesaikan semuanya itu. Kami juga mengucap syukur untuk ada ibu-ibu yang boleh berkunjung dan ikut ibadah di sini. Ibu Setianing Rahayu yang dari Solo, kemudian Ibu Elizabeth yang dari Jakarta, dan juga saudara-saudara yang lain yang tidak disebutkan namanya yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, berilah sukacita di hati mereka. Mereka mendapat pengalaman yang rohani yang baik di sini, dan ketika pulang mereka bisa menceritakan bahwa di Bali pun mereka bisa beribadah dan bersekutu dengan saudara-saudara yang ada di sini. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dan pergumulannya dalam tangan pada sepanjang minggu ke depan ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dimanapun kami bekerja. Pada kesempatan ini kami mengingat juga akan saudara kami, Bapak Jufri Lakapu, yang terbaring sakit
di Rumah Sakit Surya Husada. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu dan memberi kesembuhan baginya. Para dokter dan para medis yang sudah menangani, Tuhan memberkati istri dan anak-anak serta keluarga yang mendoakan dan menjaganya. Tuhan juga memberkati mereka. Kami mengucap syukur juga untuk Oma Mirta dalam pemulihannya. Beliau sudah pulang dari rumah sakit dan sekarang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan dan kesembuhan baginya. Demikian juga saudara-saudara kami yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka. Kiranya Tuhan Yesus juga menolong dan menyertai mereka. Inilah doa syukur kami dan syafaat kami Bapa, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang sudah kita terima. Dan tetap memperhatikan arahan dari majelis pada saat memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan ayat pembimbing atau landasan dalam memberi persembahan. Itu dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian dari NKB 197 dalam lagu Daerah Sanger. Yesus datang enku, maluas sedaun pedara metinalu, mani ongo semai, lalu aku kaledu, tatap penaungku, Yesus datang enku, mambeng, mambeng, mamalamate, mambeng, mama alamate, mambeng, mama alamate, sutempong Yesus tengah detak wanengku. Maning beta apa areta sudunia, namun kau tatap sing bulu kurate, umum masingka Yesus patogonengku, kau sia-sia patiku munaraku, mambeng, mambeng, mamalamate, mambeng, mambeng, mamalamate, mambeng, malamate, sutempong Yesus tengah dekat tawanengku.
Sutempong Yesus tengah detatakanku. Mengalamate Yesus tatakanku. Malua senau pedara metinalu. Maning ongo semai lalu. Saya ulang jemaat berdiri. Tatap penaungku, Yesus tatap wanengku. Mambeng, mambeng, mangmalamate. Mambeng, mambeng, mangmalamate. Mambeng, mambeng, mangmalamate. Sutempong Yesus tengah detatap wanengku. Mari kita berdoa. Allah Yahweh, kami mengucap syukur Bapa karena pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah di jemaat Bukit Doa ini. Dan terlebih lagi Bapa, Allah sudah mengaruniakan kami kesehatan yang kami sudah nikmati sepanjang hidup kami. Pada saat ini Bapak, jemaat Bukit Doa mengucap syukur kepadamu atas kebenaran firman yang baru saja didengar, dan juga mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup ini. Oleh sebab itu kami datang dan sudah memberikan persembahan Bapak, baik itu persembahan kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan pembangunan, dan juga persembahan lain-lain. Persembahan ini kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Suci dan kuduskan persembahan ini hingga boleh menjadi berkat di dalam pelayanan di jemaat Bukit Doa ini. Dan tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau mengembalikan Bapa dengan berlipat-lipat ganda, sehingga seluruh jemaat dan kami semua selalu merasa bahwa Tuhan selalu hadir di samping kami untuk menyertai kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menaikkan pujian penutup, nyanyian NKB 188 bait 1 dan ketiga. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba
pujian ini mengingatkan bahwa setiap langkah kehidupan kita selalu ada bimbingan dan penyertaan Tuhan. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, Dan jemaat silakan duduk. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.